Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nisa Ramania. Di sini saya akan membahas mengenai teori akuntansi, materi perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu proses perekayasaan. Di sini perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Pada dasarnya proses perekayasaan ini adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statement keuangan sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah alur proses perekayasaan pelaporan keuangan. Di sini saya menjelaskan yang pertama, tujuan pelaporan keuangan itu sendiri yang akan diharapkan dapat tercapainya tujuan akuntansi yang dapat membantu tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, adanya pertanyaan-pertanyaan perekayasaan melibatkan pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan mengenai ideologi, filosofi, paradigma, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan keuangan itu sendiri tercapai. Nah, di sini gagasan yang dipilih tentunya adalah gagasan yang cocok dengan lingkungan yang diterapkan akuntansi agar hasil perekayasaan menjadi efektif sebagai alat yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu konsep yang dijalankan harus sesuai dengan standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Nah, lalu hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan diberikan melalui media pelaporan informasi akuntansi dan akan dapat dimengerti oleh para pemakai informasi laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi. Yang pertama, pernyataan postulan yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha atau entitas pelaporan dan lingkungannya. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulan. Yang ketiga, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju atau pemakai dan kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang telah disajikan. Yang keempat, penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Yang kelima, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasi informasi tentang perusahaan dan lingkungan. Yang keenam, penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungan. Yang ketujuh, pengembangan dan penyusunan pernyataan umum yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi. Yang terakhir, perancangan bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi untuk mencapai menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi yang berterima umum. Lalu siapa sih yang merekayasa? Nah, di sini pihak yang berhak atau yang berwenang merekayasanya itu Badan Legislatif Pemerintah, dalam hal ini yaitu DPR dan MPR, yang mempunyai peranan penting dalam proses perekayasaan mengingat rangka konseptual ini mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusi. Lalu aspek sistematik dalam perekayasaan. Proses sistematik ini tidak lain adalah memilih dan menyimpulkan objek-objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek statement keuangan. Lalu konsep informasi akuntansi. Nah, nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam mengambil keputusan. Simbol-simbol atau elemen-elemen yang termuat dalam seperangkat statement keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Lalu yaitu proses seksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Berikut ini proses seksama menurut FASB dalam menyusun pernyataan resmi. Nah, yang pertama itu mengevaluasi masalah, mengadakan riset dan analisis, menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi, lalu mengadakan dengar pendapat umum,
menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, lalu menerbitkan draft awal standar, lalu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tentang ED atau exposure draft, lalu memutuskan menerbitkan statement atau tidak. Yang terakhir yaitu menerbitkan statement yang bersangkutan atau yang sudah hasil akhir. Lalu rangka konseptual. Nah, prinsip akuntansi berterima umum yaitunya prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulan, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktif yang berfungsi sebagai pengetahuan. Lalu manfaat dari dan fungsi rangka konseptual. Nah, di sini saya akan memberikannya. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penempatan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang diperlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik. Lalu menentukan batas-batas pertimbangan atau bounds of judgment dalam penyusunan statement keuangan. Lalu meningkatkan pemahaman pemakaian statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Yang terakhir, akan meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Lalu rangka konseptual atau FASB. Rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut dengan Statement of Financial Accounting Concepts atau SFAC. Di sini tujuan pelaporan keuangan yaitunya tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Lalu menurut tujuan bersamanya, tujuan bersama yaitu suatu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Lalu tujuan fungsional yaitu suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Lalu tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini keputusan yang akan diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan adalah kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Sedangkan bagi kelompok yang non-dominan, tujuannya tidak menjadi relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial itu. Nah, tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual FASB yaitu yang pertama, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan. Keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang sangat rasional. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik sejalan maupun potensial dalam menilai assessment jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas yang akan mendatang. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Lalu FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual sebagai berikut. Yang pertama, definisi atau definition, yaitu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua, keterukuran, yaitu suatu pos harus mempunyai atribut yang terpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterdalanan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan, yaitu informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Dan yang terakhir yaitu keteradalan
atau informasi yang dikandung suatu pos secara tetap menyimpulkan fenomena teruji atau terverifikasi dan netral. Nah, di sini elemen-elemen statement keuangan yaitunya yang pertama aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, dan terakhir rugi. Lalu pengukuran pengakuan. Pelaporan dan statement keuangan. FASB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pengukuran dan pengakuan akan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat penuh statement keuangan itu. Nah, di sini seperangkat statement keuangan yaitunya tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif, dan elemen-elemen keuangan yang akan menentukan jenis statement apa saja yang membentuk penuh statement keuangan itu. Lalu FASB menyatakan bahwa seperangkat statement keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode tersebut, laba untuk periode tersebut, laba komprehensif untuk periode tersebut, aliran kas selama periode tersebut, lalu investasi oleh dan didistribusi ke pemilik selama periode tersebut. Lalu pada pengukuran sendiri adalah penentuan besar unit pengukuran atau dalam jumlah rupiah yang akan diletakkan pada suatu objek, elemen, atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Pengertian pengukuran di atas bersifat umum atau luas, tidak terbatasi untuk pengukuran pada saat suatu objek terjadi atau diperoleh atau pada saat suatu objek itu. Lalu pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi penjurnalan suatu kuantitas dalam jumlah rupiah, hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terrefleksi ke dalam statement keuangan. Rangka konseptual harus menetapkan kriteria pengakuan umum untuk dijadikan dasar bagi penyusun standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. Sekian, terima kasih materi saat ini.